Kalian perhatikan dulu ini. Ya, Bapak Prabowo sebelum menghadiri penutupan Kongres PSI datang dulu ke rumah Bapak Jokowi. Ya, mana yang kalian bilang itu? Bapak Prabowo tidak menghormati Bapak Jokowi, mana? Dan bisa kalian lihat kan, beliau datangnya sama siapa? Sama Mas Gibran. Sama Mas Gibran itu. Bah. Mana yang teriak-teriak makzulkan Gibran, makzulkan Gibran? Datang lagi Bapak ini. Bapak ngapain di sini? Pak, ini acara Kongres PSI, Pak. Di mana-mana Bapak nongol, di situ saya Bapak nongol, nggak mandiri. Sana Bapak. Kenapa sakit hati? Gara-gara Bapak Prabowo jalan gandeng 2 sama Bapak Gibran. Sakit hati, Pak. Ini yang Bapak bilang itu yang perlu dimaksudkan itu. Sana lah. Jadi aku mau membawakan berita tentang PSI, bukan tentang Purnawirawan. Kacau Bapak ini. Sana lah Pak, jadi melo pun nanti sana lah Bapak Ya udahlah, kalau Bang tadi situ aja lah Bapak. Aduh, ya tepuk tangan dulu untuk Bapak Prabowo, Bapak Gibran dan Bapak Joko Widodo. Tambah satu lagi Pak Sunarko. Aduh, nggak terima dia Bapak Gibran sama Bapak Prabowo jalan gending 2. Sebentar dulu, Pung. Apa di dadamu itu, wong cilik? Dari potonganmu nggak cocok kau wong cilik, Pung. Jadi cocoknya apa? Purnawirawan. Sebentar dulu, Bung. Setiap hari ku tengok berubah bentuk terus kumismu itu. Sebentar petak di sini, sebentar lurus, sekarang udah melintang begini. Yang lain dulu bahas, kumismu kalian bahas. Aduh, PSI ini PSI. Ya, jadi tadi malam ya Bapak Prabowo ternyata datang menghadiri penutupan Kongres PSI, dan kalian tahu ya, ketika beliau datang ya, datanglah kader-kader PSI meneriakkan selamat datang Bapak Prabowo, selamat datang Bapak Prabowo, kami PSI dukung 2 periode. Langsung diserukan, wah, dukung 2 periode. Wah, itu karena Bapak Prabowo yang datang. Kalau Anies Baswedan enggak itu lagunya. Aduh, sebentar dulu. Emangnya kalau misalnya PSI Kongres Anies Baswedan diundang, tergantung kalau jadi presiden. Dan lagu inilah sebetulnya yang kepingin sekali didengarkan si Anies. Selamat datang Anies Baswedan, selamat datang Anies Baswedan, selamat datang. Cuma dalam mimpi. Kayak gini kan lah kau Nis kan. Menghadiri kongres partai A, partai B, partai C, kan begitu. Tapi ya itulah dia, semua tinggal kenangan. Move on dong, move on. Ya, jadi ada beberapa peristiwa. Ya, yang pertama itu ya adalah kedatangan Bapak Prabowo sebelum berangkat persiapan untuk mengisi acara atau pidato di penutupan acara Kongres PSI. Beliau ternyata silaturahmi dulu kepada Bapak Joko Widodo. Dari sini kita tahu sebetulnya yang nampak mata kita, Bapak Prabowo datang ke rumah Bapak Joko Widodo itu kan baru kali ini aja. Setelah beberapa bulan kan begitu. Tapi kalau teleponan tiap hari orang ini.
Hampir tiap hari, yakin aku yakin. Coba lihat dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana sambutannya Bapak Joko Widodo dan juga bagaimana ya Bapak Prabowo ketika mendatangi rumah Bapak Joko Widodo. Pak, ada kabar Pak? Presiden, ya. Baru sempat mampir Pak, baru pulang Pak. Saya lihat aja Pak. Powernya dari mana? Powernya ada berapa menteri ya? Ada Pak, Siap ya? Ada Bapak Gibran. Ada Bapak Gibran. Inilah yang menyatakan bahwasannya bullshit Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dan Bapak Joko Widodo dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kan begitu, ya kan? Bapak Prabowo tidak baik-baik saja dengan Gibran, percaya. Bapak Prabowo tidak baik-baik saja dengan Bapak Jokowi, percaya. Bapak Gibran tidak baik-baik saja dengan Jokowi, percaya juga itu. Padahal bapak sama anak. Tapi karena sudah dipenuhi dengan kebencian dan kebodohan, ketololan dan juga keangkuhan, kebobrokan, ketololan, kegoplokan, dan juga keidiotan, ditampung itu. Kan begitu, pokoknya apa-apa yang masuk akal dibilang mereka nggak masuk akal. Apa-apa yang nggak masuk akal, seperti contohnya dimaksudkan Gibran diganti dengan Anies Baswedan, nggak masuk akal itu. Tapi bagi mereka masuk akal. Dari sini kita bisa lihat ya bahwasanya Bapak Prabowo sampai saat ini masih menghargai, masih menghormati Bapak Joko Widodo. Itu. Dan tahu enggak, gila, jujur aja gue bilang ya, ini video dari media ini. Sebetulnya sebelum rilis dari media udah dapat aku videonya ini. Udah dari tadi sore dapat aku videonya ini. Gak mungkin lah pun videonya tadi sore, sedangkan itu videonya malam. Kau juga kadang-kadang melebih-lebihkan opung. Itulah itu. Ya cuman kan begini, kalau misalnya kalau di Solo ya kan, aku udah alami itu. Gelap dia padahal masih jam 6 sore. Tapi di sini biar toke dan sampai setengah 7 pun masih terang. Beda. Ya di ujung sama di ujung sini, ujung sana sama ujung sini beda. Ya tadi sore aku dapat ini ya kan. Dari mana Bung? Dari mana aja lah. Dari mana aja, yang penting sumbernya A1. Yang penting aku bukan majalah tempe. Kalau gue bilang A1 lah itu. Batu aku ya. Sebetulnya jelek kali kayak gini pas lagi syuting makan-makan permen ya kan. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semuanya. Cuman batuk malu sama kumis. Gimana ya, beli kumis mampu, beli obat batuk nggak mampu. Momen yang pertama. Momen yang kedua ya, yaitu ketika Bapak Prabowo masuk ya ke dalam ruangan auditorium ya, kalau nggak salah itu Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS ya. Semua menyorakkan bahwasanya
kami siap mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Di sini adalah merupakan dapat menunjukkan bahwasanya ya ini adalah komitmen bahwasanya PSI sudah menghibahkan dirinya bagi Prabowo Gibran. Ingat, Prabowo Gibran. Bukan Prabowo Muhaimin Iskandar. Bukan Prabowo Mahfud MD. Terlebih lagi Prabowo Anies Baswedan. Tidak mungkin. Ya, kemungkinan terbesarnya adalah Prabowo Gibran. Bisa saja Bapak Prabowo dengan yang lain. Yang penting Gibran tidak maju. Kan begitu. Ya nggak mungkin nggak didukung lah. Pak Kaisang itu kan ketua umum, abangnya Pak Gibran. Tapi terlepas dari hubungan darah, ya kita bisa melihat bagaimana keseriusan PSI. Ya ketika kemarin tahun 2024, ya itu bisa bisa total mendukung Bapak Prabowo. Ini terbukti. Dari mana terbukti? Terbukti bahwasanya hasil kerja keras mereka membuahkan hasil. Sehingga di dalam kabinet itu ada 1 menteri dan 2 wakil menteri. Total ada 3 di dalam kabinet Bapak Prabowo. PSI nggak masuk parlemen. 3. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, iya kan? Menteri Kehutanan. Setelah itu Wakil Menteri Kebudayaan Giring, ya. Setelah itu Isyana Bagus Oka, itu Wakil Menteri Kependudukan, ya. Nah, kalau bisa dikatakan masuk parlemen enggak, tapi kursi menteri 3. Patenlah daripada sana dapat 16% kursi parlemen, masuk kabinet pun enggak satu pun. aduh, jujur aku bilang ada kebanggaan ya. Ini bangga nih, ya. Sedangkan Bapak Prabowo dalam pidatonya mengatakan apa? PS ini luar biasa loh, ya. Belum ganti logo saja, belum ganti simbol aja, udah bikin perubahan besar. Apalagi bikin logo yang baru, berarti perubahannya lebih signifikan lagi. Ya kan begitu? Nah, itu momen kedua, ya. Momen ketiga yaitu ketika Bapak Prabowo menyampaikan pidatonya, ada satu kata, ya, dengarkan kalian nih, ya. Dia mengatakan bahwasanya salah satu hewan kesayangannya adalah gajah. Kita perhatikan. Ini dia. Adalah gajah. Intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Dengar sendiri kan? Ya, apa katanya tadi? Salah satu binatang yang saya sayangi adalah gajah, bukan banteng. Camkan itu baik-baik. Biasanya kalau seorang presiden berbicara, berkata-kata, mau bicara tentang angka, mau berbicara tentang simbol, itu biasanya ada maknanya. Ingat ya, salah satu kesayangan saya adalah gajah, bukan banteng. Makanya dikatakan katanya Bapak Prabowo, ya di dalam perpustakaannya itu selalu ada lambang gajah, bukan banteng. Jadi udah ngerti ya arah tujuan perbicaraan ini gimana? Perkataannya ini gimana ya? Ini proyeksinya jauh ini ke 2029 nanti nih ya.
Itu adalah kiasan. Kiasan itu kalau gue bilang. Ini maksudnya apa ini, Opung? Maksudmu Bapak Prabowo lebih sayang sama PSI daripada partai yang satu lagi? Wajar dong. Kita sayang terhadap teman seperjuangan, wajar. Yang nggak wajar itu kita tinggalkan teman seperjuangan, kita bersatu dan juga bergabung dengan musuh. Itu nggak wajar. Nggak wajar. Dan lebih nggak wajar lagi, udahlah musuh pengen masuk ke sini, dapatan kursi lagi, dapatan jatah lagi. Udah gitu, musuh yang mau masuk ini pula yang menentukan jatahnya dapat berapa. Kan aneh. Yang lebih aneh lagi sebelah sana, sebelah kiri. Dihembuskan supaya Gibran itu dimaksudkan supaya apa? Capres yang kemarin paling nggak bisa lah dapatan kerja gitu jadi wakil presiden. Bilang orang pelangak pelongo. Dia sendiri sekarang pelangak pelongo cari kerja. Ingat, salah satu hewan kesayangan saya adalah gajah. Bukan banteng. Makanya beliau juga rencananya katanya ingin membuat sebuah konservasi gajah, ya. Itu dia. Ya, ada buktinya. Ya kan, pokoknya lengkap. Dengar. Ini benar atau tidak? Siapa yang itu mantan sekpri saya semua, ya? Benar kan? Kalau kamu yang sudah pernah ke Hambalang, di perpustakaan saya itu lambangnya itu semua gajah. Dan saksinya Menteri Kehutanan dan mungkin Menteri Lingkungan Hidup, saya sedang mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah. Ingat, beliau akan membangun konservasi gajah, bukan banteng. Apalagi onta. Ingat, itu bukan onta. Aku masih ingat Bapak Prabowo pernah berpidato, ya kan? Apa dia bilangnya? Tahu nggak? Ada manusia ini nggak tahu diri. Kalau kita ada hewan peliharaan, binatang peliharaan, kita kasih makan, mereka itu baik sama kita. Nah, ini ada orang, udah kita dukung, udah habis-habisan kita. Bukan diingatnya kita, malah diserangnya kita. Maunya dilanjutkan, Pak. Lebih parah dari binatang gitu kan. Ada itu. Ada pidatonya, jujur gue bilang ada. Kau mengarah ke mana ini, Opung? Ya pokoknya mengarah ke siapa saja lah. Siapa yang merasa dibantu, ya kan gak tahu balas budi. Sosok kayak gitu kasih nilai lagi. Lebih parah dari binatang. Kan dia sebab arahnya kan ke situ sebetulnya kan. Ya binatang itu dikasih makan, dia baik sama kita. Ini bukan cuma dikasih makan, wah. Didukung. Menjalkan diri jadi ini jadi itu dikasih. Disupport dana. Nggak tahu diri. Sepil dong, Bung, sepil. Nggak perlu disepil. Aku apakan dulu ini ya. Udah aku nggak dapatan nggak dapatan endorse. Pajang lagi merek orang. Lupa aku tadi. Aduh. Ya jadi begitu. Aku bilang sama kalian ya, bahwasanya Bapak Prabowo itu ya dia itu selalu waktu di kemarin waktu di
kongresnya Demokrat, ya kan? Mereka Bapak Prabowo ya bermain dengan angka gitu loh ya. Ada simbol-simbol yang dihadirkan kan begitu. Nah, di dalam simbol-simbol yang dihadirkan itu selalu ada makna kan begitu. Nah, sekarang ya dia tidak bermain dengan angka, tapi dia sedang bermain dengan simbol binatang. Ingat yang disinggung dari tadi gajah, bukan banting juga onta. Selamat datang Bapak Prabowo. Selamat datang Bapak Prabowo. Selamat datang Bapak Prabowo. Luar biasa. Nah, ini lagi. Ada 3 pantun. Ya, ada 3 pantun yang sangat menarik hati sebetulnya. Ya, biasalah kalau Bapak Prabowo kan, kita kan kalau biasanya pandai berpantun itu kan biasanya seorang pujangga. Kan begitu ya kan. Kalau seorang tentara bacakan pantun, biasanya yang bikin pantun itu orang lain itu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Pantun ini sangat bermakna. Kita dengarkan. Para tamu undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir pada malam hari ini. Sesuai adat kebiasaan, saya punya 3 buah pantun. Pagi cerah, burung bernyanyi. Terbang rendah di pohon yang asri. Mas Kaisang terpilih jadi Ketua Umum PSI. Teruslah berbakti untuk rakyat dan negeri. Pantun kedua. Bunga merekah di tepi empang, disiram embun pagi yang serasi. Selamat bertugas untuk Mas Kaisang. Bersama kader-kader PSI, majukan demokrasi. Ketiga, lambang gajah, gagah perkasa. Simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa untuk rakyat. Ayo berjuang bersama. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya. Gajah. Saudara-saudara, saya tidak mengerti. Ini PSI, intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu. Banyak yang dekat dengan saya tahu bahwasannya salah satu hewan kesayangan saya adalah gajah. Itu tadi Bapak udah bilang, Pak. Mana Bapak yang tadi? Gimana dia? Pak! Sini. Kawan, nih bentar lagi nih ya. Terus mau ke mana? Mentang-mentang nggak disinggung namanya. Mau pergi-pergi aja. Aduh, ya. Jadi gimana? Udah capek? Bentar ya, mau closing. Bentar.
Ya, jadi inilah contoh Bapak yang panas dari tadi kupingnya gara-gara mendengar Bapak Prabowo memuji-muji PSI. Tuh. Ya kan? Ya kalau keinginan mereka para purnawirawan, keinginannya kan Bapak Gibran itu segera dimaksudkan. Ini dipuji-puji lagi adiknya. Aduh. Ya, jadi di sini kita bisa melihat, bisa menilai, ya, bahwasanya di antara mereka itu tidak ada terjadi apa-apa, ya. Bohong besar itu mengatakan bahwasanya ada keretakan antara Bapak Jokowi, Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo, itu bohong besar itu, ya. Aku sendiri sudah menyaksikan dan juga sudah mendengar langsung dari Bapak Joko Widodo, ya. Beliau mengatakan ya bahwasanya saya dengan Bapak Prabowo sangat baik. Saya tahu Bapak Prabowo seperti apa. Saya tahu Bapak Prabowo memang betul-betul seorang pribadi yang bisa dipercaya, kan begitu. Tahu ya, saya tahu ya. Jadi waktu hari kali kedua YouTuber Nusantara ke situ, ke rumah Bapak Joko Widodo, ya, beliau sampaikan itu. Nah, Mas Gibran begitu juga, ya, beliau selalu sampaikan yang positif tentang Bapak Prabowo. Positif sekali. Dan saat kita melihat bahwasanya Bapak Gibran sebagai wakil presiden selalu dimanapun berada, di dalam setiap kesempatan, begitu juga ada kesempatan bersama dengan YouTuber Nusantara, mengatakan bahwasanya dukung terus program Bapak Prabowo, dukung terus, kita kawal terus program Bapak Presiden. Nah, kalau untuk sama Bapak Prabowo sendiri, kami belum mengetahui secara langsung, ya kan? Kita tunggulah tahun depan. Karena YouTuber Nusantara setelah ke IKN, ya, kita akan bertemu dengan Bapak Prabowo. Nggak ada urusan politik di sini, Bapak. Tidak, ya. Kami hanya ingin menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang menginginkan Indonesia itu bersih daripada hoax. Itu dia, ya. Jadi teman-teman di PSI, ya, aku mengucapkan terima kasih banyak sudah mengundang Bapak Presiden. Walaupun kemarin Raja Juli Antoni mengatakan belum pasti Bapak Presiden itu bisa hadir. Ternyata Bapak Presiden benar-benar hadir. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara semuanya dengan baik. Terima kasih buat Bapak Joko Widodo, ya. Tuhan berikan kesehatan semuanya. Tuhan berikan juga pemulihan yang lebih lagi, diberikan umur panjang, segala urusannya juga dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga buat Ketua Umum yang sudah terpilih Bapak Kaisang, kami berdoa supaya Bapak Kaisang boleh bekerja mengabdi terhadap rakyat, bangsa dan negara, ya, seperti yang dikatakan Bapak Prabowo ya di dalam pidatonya, bahwasanya menjadi ketua umum itu berdarah-darah. Tapi kita yakinlah, dengan berdarah-darah, maka PSI akan bisa mengalahkan Partai Merah. Loh, kenapa? Ini kan bukan hasutan kan? Tapi ini adalah kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan mereka mengatakan bahwasanya kita kalahkan mereka 1 putaran solid. Nggak terbukti tuh. Mereka yang kalah kan begitu. Kenapa enggak sekarang, ya kan? Kita katakan bahwasanya kita akan menang melawan yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau, apalagi yang hitam. Kan begitu. Kau pun kalau misalnya ngasih nasihat atau ngasih kata-kata penutupan, enggak begitulah kau. Serius kau. Ketua umum loh, Bapak Presiden ke-7, Bapak Presiden ke-8, kan begitu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Prabowo, nuwun sewu Bapak, ya. Terima kasih sudah menghadiri acara penutupan Kongres PSI di Kota Solo. Kami berharap untuk kedepannya Bapak Prabowo makin hari makin luar biasa dan makin hari boleh semakin memberikan tugas-tugas penting kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, biar sebelah sana kepanasan.
Kau pun kasih kata-kata loh. Kok ketawa-ketawa kau di depan presiden? Gak ada memang apa mau pun. Serius sedikit kenapa sih? Inilah bentuk seriusnya. Cuman mau dibilang, ya kan? Bentar dulu Pak ya, sebentar ya Pak. Sebentar Pak. Sebentar 2 menit, 2 menit. 2 menit, tolong. Kasihan Bapak ini Pak. Aduh, ya jadi ya itu dulu dari Opung Perbelak ya. Selamat untuk semuanya. Kami yakin dan percaya ya bahwasannya wong cilik yang di sana masuk ke partai PSI. Terwakilan. Sabarlah Pak. Gitu kali Bapak, itu dulu. Perwakilan. Oke? Jadi ya seperti Opung Perbelak katakan di hari-hari sebelumnya ya, dan aku juga sampaikan kepada teman-teman di PSI, aku tunjukkan kepada mereka. Kalian tengok dulu di kontenku, setiap kali membahas PSI banyak kali orang yang komentar, kami siap masuk PSI. Gaspol PSI. Kemarin aku masuk partai itu gara-gara Bapak Jokowi. Sekarang Bapak Jokowi masuk PSI, ya udah ke PSI lah kami. Ya, kenapa enggak? Oke. Jadi itu dulu dari Opung Perbelak. Kasihan Bapak ini dari tadi. Ya, salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Perbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi